Pondok itu seru. Pondok itu keren. Pondok itu berprestasi. Pondok itu kreatif. Pondok itu banyak teman. Pondok juga bisa update. Banyak wawasan Dan banyak pengalaman. Bisa baca kitab kuning dalam waktu 6 bulan? Gak bisa dong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. jadi dai muda juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh orang tua dan putra-putri terbaik bangsa dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menguatkan agama, membangun bangsa dengan kualitas yang unggul berlandaskan akhlakul karimah. Mari kita bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia. Oleh karena itu, monggo segera daftarkan putra-putri panjenengan di pesantren Nurul Ulum Kota Malang. Terakhir, saya akan berpantun, jika pergi mencari ikan, ingatlah waktu untuk pulang. Jika mau melanjutkan pendidikan, ingatlah Nurul Ulum Kota Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatahal salam di dinina niyati doa untuk nama yunawar qulubana qala afafan wa nama bisa besar وإلى روح وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين. Juz 13 surat Ar-Ra'd ayat nomor 31. Juz 13 surat Ar-Ra'd ayat nomor 31. Walau anna Qur'anan sayyirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan sayyirat bihil jibalu aw
قطعت به الأرض أو كلم به الموتى سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق لهم عذاب في
الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. Asyak buatan panjang, buatan asyak, buatan asyak, asyak, asyak. Lahum azabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati asyaq. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. وما لهم من الله من واق. وما لهم من الله من واق. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Walau anna Qur'anan, dan sekiranya sungguh ada bacaan kitab, suyirat bihi, yang dapat dijalankan atau dipindahkan bihi, dengan bacaan itu, al-jibal, gunung-gunung. Umpama ada ayat Quran yang ketika dibaca ya menjadikan gunung itu bisa berjalan misalnya, au qutti'at bihil ardu, atau dipotong, dibelah dengan bacaan itu bumi, au kullima, atau dijadikan bicara bihi, dengan kitab, dengan ayat Quran itu misalnya dibaca terus orang mati bisa hidup terus bisa bicara, ya jawabannya dibuang. Orang itu ketika tidak ada hidayah dari Allah tetap bukan percaya. Jadi ayat ini diturunkan, ya intinya ayat-ayat Quran itu pada umumnya mengajarkan tauhid. Tauhid itu benar mengisahkan Allah. Yang bisa memberi hidayah itu Allah. Kalau Allah tidak menghidayah, seluruh makhluk diusahakan, ayo ditunjukkan ini, dikasih dalil ini, diwacana ini, supaya mereka percaya. Tetap kalau tidak ada hidayah Allah betul sakit. Itu pelajaran tauhid. Jadi walaupun syariat tetap berjalan nih, Nabi dakwah, begitu juga kita disuruh ajak-ajak orang, itu syariat. Tapi ya ketika orang itu tidak ada hidayah dari Allah, ya diajak sinten mawon tetap tidak bisa. Jangankan kita, Nabi itu semua kepingin umatnya ya bisa jadi orang Islam, bisa beriman kepada Allah, bisa selamat, kepingin. Tapi oleh karena ya yang punya hidayah itu hanya satu, Allah, maka ya walaupun sudah diusahakan tetap kebanyakan umat justru tidak mentaati Rasul, tidak mengimani Rasul. Jadi ini pelajaran tauhid sekaligus untuk menghibur hati Nabi Muhammad SAW dan ya, hatinya orang mukmin yang ya, berdakwah. Jadi orang-orang kafir itu umumnya minta macam-macam ucapannya. Kalau kamu bisa ini, kami akan iman. Hanya pura-pura, hanya niat mempersulit Nabi gitu. Ya, maka Allah menurunkan ini ya percuma gitu. Ditunjukkan 1000 mukjizat, kalau tidak ada hidayah tidak bisa. Maka mukjizat Nabi itu tidak seperti mukjizat Nabi-Nabi yang dulu ya. Mukjizat Nabi terbesar ya Quran ini ya, Quran ya. Sebab walaupun Nabi bisa gitu, dan beberapa seperti ya dinas dalam Quran, di antara mukjizat Nabi bisa membelah bulan ya.
iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Dinas dalam surat Al-Qamar. Minta orang kafir, kalau kamu bisa bilang kami iman Muhammad, ya dituruti karena Nabi kepingin mereka akan jadi iman. Ternyata setelah dibelah betul mereka tidak iman, pinter ya mulai nyekir ya, gitu apa? Pinter apa mulai nyisir. Wah tukang sihir hebat ini Muhammad. Padahal tadi janji-janji mau iman, ketika dituruti begitu. Terus kebetulan waktu itu anak musafir yang berjalan dari luar negeri, terus ditanya sama Nabi ingin supaya mereka percaya gitu lah, para musafir kalian tadi melihat keajaiban apa? Oh iya ada bulan pecah. Apa kata orang-orang kafir? Waduh hebat Muhammad rek, bukan awak-awan kok sing di sihir iki. Wong musafir di sihir pisan. Seperti itu apa? Itu pernah suatu ketika orang-orang kafir Mekah minta kalau kamu Muhammad bisa menjadikan gunung-gunung di Mekah ini jadi emas, Mekah diperluas, kami akan iman Muhammad. Itu apa? Nabi kepingin karena mereka berjanji saking apa saat ini Nabi itu kasihan kalau ada orang kafir, kepingin nuruti, dan andaikan Nabi minta pasti tapi Allah terus mengutus malaikat Jibril marah tentang Muhammad, ojo jangan, orang-orang hanya niat mempersulit Nabi. Kalau dituruti bisa, tapi tetap mereka tidak akan iman dan mereka akan dibinasakan oleh Allah karena rugi. Dia sudah minta macam-macam, gak usah dituruti, saya gelem awakmu apa mukjizat terbesar wis Quran ini gitu apa, mukjizat terbesar itu. Nah di sini ayat ini andaikan apa ada ayat Quran yang ketika dibaca sesuai dengan permintaan orang kafir gitu. Tadinya orang sebagai orang kepingin Nabi nuruti gitu, tapi terus Allah nurunkan ayat ini untuk menurut. Andaikan misalnya dengan bacaan Quran terus gunung bisa apa? Jalan. Auqutiyatul atul, bumi langsung terbelah dengan mukjizat Quran dibaca gitu. Atau orang mati terus hidup berkata, Nabi Muhammad betul itu utusan Allah, misalnya gitu. Tetap mereka tidak akan iman kalau tidak ada hidayah dari Allah. Itu menunjukkan bahwa yang Al-Hadi yang bisa membedakan hanya satu Allah. Manusia boleh menghendaki orang, tapi tergantung hidayah Allah, tergantung kehendak Allah. Seluruh makhluk berkehendak, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Manusia tanpa berkehendak apa-apa, kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Itu maknanya Allah itu satu, Allah itu menang, Al-Aziz, perkasa. Ya, juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am apa? Ayat 111, surat Al-An'am ayat 100, hampir sama dengan ini. Allah berfirman, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aktsarahum yajhalun. Kata hampir sama dengan ayat tadi surat Ar-Ra'd ayat 31. Kata Allah, andaikan kami menurunkan malaikat, umpama malaikat sebagaimana diminta oleh orang-orang kafir, mestinya awakmu utusan itu malaikat mudun Muhammad, mudun ngomong lah utusan. Itu atau kenapa mestinya orang mati itu bisa hidup terus ngomong lah bener. Allah menurunkan ayat ini, andaikan kami menurunkan malaikat wa kallamahumul mauta, dan orang-orang mati hidup terus ngomong Nabi Muhammad betul utusan Allah, wa hasyarna alaihim kulla syai', dan kami kumpulkan segala sesuatu untuk mereka yang minta aku datangkan ini, misalnya dituruti semua, maka liyu'minu, kata Allah, mereka tidak akan iman illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki baru
tanpa ditunjukkan apa-apapun. Kalau Allah menghendaki iman, bisa iman. Walakinna aktsarun nasi la aktsarahum yajhilun. Tetapi kebanyakan enggak ngerti, banyak bodoh. Jadi dikira ada yang bisa selain Allah. Ya, itu orang selama masih menganggap ada selain Allah yang bisa ini, ya begitu itu jahil. Bahasa umumnya jahiliyah. Maka orang-orang kafir Mekah itu dikatakan jahiliyah, bukan berarti buta huruf. Bapak bodoh itu bukan, pinter ya. Sampai mukjizat diturunkan Quran karena samping ahli bahasa. Orang-orang kafir itu mengucapkan bahasa indah, spontanitas. Ya, tapi oleh Allah disebut jahiliyah. Kenapa? Tidak kenal Allah. Jadi masih ada kepercayaan kepada selain Allah. Selama orang itu walaupun paling pinternya orang, ibarat sekolah paling dulu, titelnya doktor, profesor misalnya, tapi ada yang diandalkan selain Allah. Ini saya mulia itu karena ini. Begitu itu jahil. Selama ada yang diyakini selain Allah, seolah-olah ada yang bisa selain Allah, ada yang menghendaki selain Allah, hingga terus sombong, meremehkan orang, membanggakan jabatannya, kedudukannya. Begitu itu namanya jahil. Ya, tapi walaupun orang itu mungkin gak lulus SD, ya, gak sekolah, tapi ada Allah, gak bisa apa-apa. Apa itu Allah sih ada kejadian apa ini Allah yang menghendaki. Tidak mungkin Allah salah, pasti ada hikmah. Melihat apapun ini yang menciptakan Allah, ya. Seperti itu orang, ya, mengenal Allah, orang yang mengenal Allah namanya, bukan orang bodoh. Sudah, ya, ayat tadi ya disebutkan andaikan ada ayat Quran ketika dibaca gunung itu bisa jalan sesuai dengan permintaan mereka, terus bumi terbelah, atau orang mati terus hidup terus mengatakan Nabi Muhammad benar utusan Allah, tetap mereka tidak akan iman kalau tidak ada hidayah dari Allah. Itu betapa mahalnya nikmat hidayah dalam kita, ya. Jadi dengan bacaan ini kita harus syukur, alhamdulillah. Orang yang hidup di zaman Nabi, ya melihat ya apa itu Nabi, tapi tidak iman. Ditunjukkan mukjizat Nabi, tetap tidak iman. Nah kita ini hidup ya 1400 tahun lebih, ya ditinggal wafat Nabi, tidak pernah melihat Nabi, kita dipilih oleh Allah, dipilih, tahu-tahu jadi orang Islam, orang yang kenal Allah, orang ibadah. Wah, ini nikmat yang tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya, ya. Ini ayat-ayat itu ya menunjukkan tauhid, yang kedua menghibur hati Nabi dan orang mukmin, terus yang ketiga supaya kita ini ketika kita dipilih jadi orang mukmin, terus tahu-tahu digerakkan mau ibadah itu, ya harus syukur, itu nikmat terbesar. Kalau bukan kehendak Allah nggak bisa itu. Ya. Terus dalam ayat lain, umpama ya kalau mereka kan mestinya kalau kamu ini utusan, malaikat turun ya, ngasih tahu bahwa kamu utusan. Kata Allah, walau anzalna alaihi malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihim ma yalbisun. Andai kan diturunkan malaikat, kan otomatis kalau malaikat ditampakkan menyerupa orang laki-laki, kan tidak mungkin bisa dilihat malaikat karena malaikat diciptakan dari nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya sehingga tidak bisa dilihat. Walaupun ada malaikat penuh ini, setiap ada majelis itu penuh malaikat, miliaran malaikat yang ikut hadir, cuma kita tidak melihat, ya. Setiap orang ada malaikat yang jaga. Tidak pernah kita sendirian hidup, dimanapun ada malaikat yang jaga mata kita, ada malaikatnya. Yang jaga lubang hidung ada malaikatnya. Yang jaga apa? Ya, telinga. 10 malaikat yang setiap orang dijaga 10, siang hari 10, malam hari 10. Ya, dan itu apa? Di samping disebutkan dalam ayat Quran, disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis sahih, ya. Itu kita harus percaya, ragu aja terhadap hadis sahih kita kafir, ya. Apalagi tidak percaya. Kata Nabi, berganti-ganti
menjaga kalian dari manusia, malaikat siang hari dan malam hari, siang hari 10, malam hari 10 setiap ya. Terus berkumpulnya malaikat yang jaga malamnya di waktu subuh dan asar ya. Waktu subuh dan asar, setelah selesai tugasnya yang malaikat yang jaga asar tadi ya. Jadi asar itu malaikat yang mau jaga malam sudah datang, malaikat yang jaga siang masih ada. Setelah selesai sholat asar, malaikat yang jaga siang naik ya. Ditanya oleh Allah, walaupun Allah sudah tahu apa yang dilakukan oleh orang tahu, tapi Allah, ya apa kamu jaga hamba ya, tetap itu laporan amal mingguan setiap harian, setiap hari 2 kali amal kita selalu dilaporkan lewat malaikat yang jaga kita ya. Begitu, di samping ada laporan mingguan setiap Senin Kamis, ada laporan tahunan setiap bulan Sya'ban seperti ini ya. Ini jadi malaikat ada ya, setiap tempat pasti ada malaikat ya, apalagi tempat yang baik. Di samping ada malaikat raqib atid, harus percaya manusia ada ya, itu yang mencatat amal, cuma tidak kelihatan ya. Kalaupun malaikat ingin ditampang mesti menyerupai manusia, seperti pas Nabi ngajar sahabat, ujuk-ujuk datang ya, tanya persis seperti manusia, orang laki-laki yang ganteng tanya, ya Muhammad, mal Islam, apa itu Islam ya? Islam, rukun Islam diterangkan. Oh betul sampean. Sahabat heran, oh kok wani ya kita pun bener no. Terus tanya ya, mal iman, apa itu iman? Iman itu sampean kudu percaya nang Allah, pada percaya pada malaikat, pada ya. Terus betul sampean. Sahabat tambah heran, wong iki cek takon tapi bener no. Terus tanya tentang ihsan, sama sekali tidak nyangka kalau itu malaikat, itu padahal sahabat ya. Dikira itu manusia, sama persis gitu manusia. Nah itu kalau tidak ada hidayah, oh itu malaikat itu menungso. Tahunya setelah besoknya Sayyidina Umar memberanikan diri tanya kepada Nabi, sinten kanjeng Nabi, sing dugi teng majlis. Oh itu malaikat Jibril, itu malaikat Jibril itu datang untuk ngajari kalian tentang Islam. Nah itu kalau tidak ada itu, oh status malaikat itu Nabi menungso, kan tetap begitu apa? Umpama kata Allah, mereka kan minta malaikat mestinya awakmu utusan malaikat mudun apa? Ngomong lek kamu misalnya dituduh Allah, iki lho aku malaikat lho iki. Nabi Muhammad betul, tetap tidak percaya. Bukan malaikat menungso, mosok malaikat kan tetap percuma gitu. Lek mboten enten hidayah ditunjukkan 1000 mukjizat. Kalau tidak ada hidayah tidak akan mau menerima ya. Tapi gak kadek didutun Allah mengendaki kakek hidayah bisa jadi orang mukmin. Itu apa? Kita harus benar mengisahkan sakit nopo mawon pun sampai rumah usah aku pun ngoten. Jadi sakit nopo Allah sing ngisahno aku ya, sergap Allah sing nyergap aku, termasuk kita ngaji niki ya. Itu makna walau anna Qur'anan suyirat bil jibal au qutti'at bil au kullima bil mauta, jawabannya tidak akan iman ya. Rek boten asal hidayah, balillahil amru jami'a, akan tetapi hanya milik Allah urusan semua. Artinya wong iki gelem Islam itu Allah, milik Allah semata-mata hidayah. Wong iki sugih itu semata yang milik ya, tak gawe sugih. Kalau dibuat kaya oleh Allah, mbok masih santai nyambut kaisan, masih bodoh, kadang-kadang wong bodoh gak sekolah sugih. Secara akal kok gak diakali wong ya kadang-kadang, walaupun kadang diakali wong santai, sebab pestanya potongan digawe sugih ya. Tapi wong potongannya gak digawe sugih, mbok masih jungkir wali persis ya, meniru ono tononya sukses meniru ono, bahkan semua dibangun toko besarnya cek sugih, tetap tidak akan kalau potongannya bukan potongan kaya dari Allah. Jadi tetap semua apapun itu ya Allah yang menghendaki. Nah kita harus nerima pilihan Allah. Kita tidak berhak memilih diri ya sendiri, kita dipilihkan. Kita usaha boleh kan, usaha silakan,
cuma apa kenyataannya ya sudah diterima, berarti kita dipilih yang terbaik, ya sudah seperti itu ya. Itu yang mukmin kudu ngoten nggih. Karena iman percaya apapun yang terjadi Allah yang menghendaki, dan oleh karena Allah yang menghendaki tidak mungkin salah Allah, tidak mungkin keliru, pasti Allah menghendaki yang baik walaupun tidak cocok dengan akal kita. Kok gini yo? Padahal aku tetap itu apa? Allah sing milih keadaan itu, dan pasti Allah menghendaki yang terbaik. Dalam ayat Quran, wa rabbuka yakhluqu ma syaa' wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Tuhanmu yang menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihkan. Sing milih ngomong tak gawing ini, tak gawing ini, tak gawing ini, itu Allah. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak berhak milih. Ya, kalau Allah masuk milih apa tetap tidak akan. Itu segala apapun ngoten ya, kita milih pemimpin nggih ngoten, syariatnya milih apa. Tapi tetap hakikatnya sing milih Allah. Kalau Allah bukan milih, semua orang tetap tidak jadi. Ya. Itu tetap syariat berjalan, tapi aku milih itu. Tapi misalnya sing dipilih kok gak jadi, gak usah nesu ngoten lho. Gak usah protes, waduh ya wis, berarti Allah ya tidak menghendaki, pasti ada hikmah, pasti ada hikmah. Enak lek wong mukmin iki ngoten iki. Ya, mboten sampai sumpah nyala ngomong kabeh disalahno, mboten ngoten. Balik ya berarti Allah mboten ngersakaken, dan pasti ada hikmah. Pun. Terus niku maknane balillahil amru jami'an. Tetapi hanya bagi Allah perkara semua, yang memutuskan, yang menghendaki, yang memilih Allah. Itu makna Wallahu ahad. Allah itu Isa, la ilaha illallah. Benar-benar di hati kita dibuang, bukan ini, bukan ini, bukan ini ya, bukan harta, bukan jabatan, bukan manusia, bukan saya. Jadi dibuang kabeh itu ya, terus dilebokno teng ati illallah. Ono langit bumi Allah sing gawe indah, Allah sing gawe indah. Ono udan Allah sing nurono udan. Ada orang ini tetap Allah. Itu maknanya illallah. Kalau orang itu di hatinya hanya isi satu, ahad, ahad, padang hati, bersih, bening, dan pasti selalu tentrem hidupnya, aman, dan selalu lurus. Itu namanya as-siratal mustaqim, itu tauhid. Tidak akan tersesat. Lek wis duwe modal kul huwallahu ahad itu loh, la ilaha illallah, benar masuk niku pasti aman hidupnya. Bon. Terus afalam yai'asil ladina amanu, terus Gusti Allah, maka tidakkah mengetahui orang-orang yang beriman itu allau yasha'ullahu, jikalau atau seandainya Allah menghendaki lahadan nasa jami'a, tentu dia akan memberi petunjuk pada semua manusia. Umpama Allah menghendaki sak dunya tak gawe Islam kabeh bisa, kun fayakun, gampang. Tapi Allah tidak menghendaki. Tetap ya di dunia ada dua, ada mukmin, ada kafir. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam, ya Allah menciptakan iblis, sama ya. Allah menciptakan Nabi Musa, Allah menciptakan Fir'aun ya. Allah menciptakan apa? Anaknya Nabi Adam, ada Qabil, ada Habil, ya. Semua berlawanan, ada malam, ada siang, ada apa? Ya, laki ada perempuan, semua begitu ya. Tetap isinya dunia ngoten ya. Ono seneng, ono susah, ya. Ono enak, ono gak enak. Nika apa? Ya, nggak ada ceritanya apa? Enak tok, nggak ada. Kecuali nanti kalau sudah di akhirat, kita di surga, orang mukmin wis enak kok wis. Ya, satu detik aja tidak pernah tidak enak. Gak tahu misalnya roto gak enak awak, roto kesel aku, bosan, tidak ada. Nikmat toh. Tapi selama di dunia mesti ya ono enak, ono gak enak, ya ono sehat, ono loro, nah, ya mesti apa? Ono enom, ono tua, ono mati, ono sudah, itu isinya dunia. Ya. Begitu termasuk apa? Ya, selamanya dunia ini isinya ono wong mukmin, ono wong kafir. Ya, kita mboten usah protes, kenapa ya? Kok gak digawe mukmin kabeh? Mboten perlu ngoten. Kita ya hamba Allah tidak berhak untuk protes Allah. Yang tanya besok Allah, "Kenapa kamu gak iman? Kenapa kok gak nerima iki?" Itu Allah.
bukan kita. Kita dikatakan alhamdulillah aku gak digawe wong Yahudi. Aku gak digawe kafir. Alhamdulillah aku gak. Isinya alhamdulillah dok. Dengan melihat itu mboten nyalano Allah, malah alhamdulillah ya Allah panjenengan sing milih kula dadi wong Islam. Alhamdulillah. Begitu setiap melihat apapun yang tidak baik kita syukur gitu. Gak digawe seperti itu. Hanya itu kita apa? Ya. Itu ketika ada orang mukmin itu menginginkan supaya wong kafir iso apa? Mlebu Islam ngoten. Ketika minta itu kepingin Nabi nuruti gitu loh. Nabi dibaca nopo cek keturutan Allah nurunkan ini. Kata Allah, apa orang-orang mukmin yang menginginkan mereka kok bisa iman semua itu loh? Apa ndak tahu gitu loh. Andaikan Allah menghendaki, Allah bisa ngasih hidayah manusia semua. Ndak ada yang gitu. Sak dunia iman kafir, kak katik didakwai Rasul. Kun dadi wong Islam gampang. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Gampang hanya kun, ya. Sak dunia digawe sugih kabeh, apa Allah ndak bisa? Gampang. Sakit itu cuma sing soro menungsone kan Pak dunya sugih kabeh engko terus ya bah kate bangun rumah dikon golek kuli bangunan oh mboten enten niki wis sugih niku sugih kabeh ya gak bisa ngoten ya engko wong duwe motor mewah kabeh engko sing nyupiri sapa ya engko sing pas bane meledos apa embos ya sing gelem nembel ban sinten apa gak bisa justru ya digawe Allah ono sugih ono melarat itu justru apa Allah bijaksana ngoten bijaksana ya itu ya begitu juga Islam semua ada hikmah ya justru digawe Islam kabeh justru ke api ya malah ya apa ndak ono jihad ndak ono apa ndak ono syukur bos apa ya seperti sugih kabeh mana gak orang syukur sebab disuki, tapi berhubung anak melarat, alhamdulillah aku seperti itu, apa? Ya. Terus dan semua itu ujian. Jadi dunia ini macam-macam ini ujian, ya. Orang kaya juga ujian, ya. Fakir juga ujian. Yang pintar ujian, yang bodoh ujian. Ya. Tidak ada yang tidak ujian. Mana belukum bisyarri wal khairi fitnah kan? Kami menguji kalian dengan ujian baik, ujian tidak baik, semua ujian. Terus, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun terus Allah niki. Dan selalu orang-orang yang kafir atau yang ingkar itu menimpa pada mereka bima sana'u karena apa yang mereka kerjakan qari'atun bencana atau musibah, penindasan. Ya, artinya ini ancaman dari Allah. Siapapun orang kafir pasti akan disiksa oleh Allah. Mungkin siksaan di dunia dengan bencana atau kalah dalam perang seperti orang kafir dalam perang Badar dihancurkan oleh Allah, pasti itu siksaan di dunia. Atau mungkin banyak ya negeri sing sombong-sombong loh kafir ya kadang-kadang itu akhirnya Allah turunkan bala bencana seperti Amerika yang ya itu gampang Allah menghancurkan, mengadab. Itu azab di dunia sebelum di akhirat. Jadi siapapun kafir mesti akan diadab. Mungkin azab di dunia, bahkan walaupun kelihatannya seperti kaya, rumahnya mewah, saking kita tidak tahu, koyok-koyok enak, padahal tersiksa. Buktinya kalau kita pelajari dalam sejarah, yang terbanyak terjadi bunuh diri bukan orang melarat, bukan di negeri yang rendah, tapi justru di negara yang maju. Orang-orang di profesor, sing kaya raya bunuh diri. Itu menunjukkan apa? Ya, kekayaan tidak jamin orang tenang hatinya. Ya. Melarat tidak mesti orang tidak bahagia. Mungkin dia itu tapi lebih bahagia dan itu ujian. Itu ya, jadi walaupun kelihatannya dikasih kaya, adab. Ya, kelihatannya baik seperti nikmat, tapi hakikatnya adab. Kalau tidak menjadikan mereka ingat Allah, semua adabnya. Nah, ini maknanya orang-orang kafir selalu sebab
perbuatan mereka ingkar kufur pada Allah itu akan dikenai bencana atau musibah, au ta'ullu qariban min dari, atau ya, tentara Islam datang dekat dari rumah mereka atau negeri mereka, hatta ya'tiya wa'dullah, hingga datang janji Allah untuk memenangkan orang Islam. Jadi karena lakon semua itu istilahnya ya, tapi tetap ya sing menang pasti orang yang dibantu oleh Allah, itu orang mukmin ya. Rasul walaupun dimusuhi, koyok-koyok kalah, semua Rasul dalam kisahnya ngoten. Nabi Nuh sampai dakwah 950 tahun dicaci maki, diejek ya, terang-terangan, koyok-koyok kalah. Tapi kalau sudah datang waktunya ya, ternyata orang kafir semua tidak tahu itu dituruni balak ya, banjir bandang, habis semua orang kafir, berapa triliun mungkin. Sing selamat wong mukmin sing jumlahnya 80. Begitu Allah mengutus Nabi Ibrahim, diancam oleh Namrud macam-macam ya, seolah-olah koyok kalah, tapi tetap pada akhirnya ya Namrud dibinasakan. Begitu Fir'aun, sombongnya bukan main, sampai ngaku dirinya Tuhan, punya tentara yang besar, akan menghabiskan orang Islam ya. Nabi Musa akan dihabisi, dikejar. Tapi karena ada Allah gitu, tidak mungkin kebenaran itu tidak dibantu, tidak mungkin gitu. Walaupun tetap diuji oleh Allah, koyok-koyok, tapi pasti akhirnya menang, pasti. Lakon ya, jenenge lakon itu banyak delok film lokomon, pasti lakon koyok-koyok kalah. Entahnya nanti akhirnya menang. Ya, jadi sengaja gak langsung digawe menang, malah gak lucu cara film itu. Porok mana kan malah gak ada ceritanya kan. Mesti digawe apa? Ya, kalah, koyok kalah, tapi akhirnya menang. Wong sing bener, sing jujur apa? Nah, begitu kisah Nabi Rasul. Begitu Nabi kita Muhammad SAW, ya, manusia yang paling sempurna kan, itu dalam dakwanya dimusuhi, apa? Diganggu, bahkan ya mau dibunuh. Terakhir Nabi dikepung ya, seolah-olah gak duwe ya, gak punya siapa-siapa. Terus sampai sing belani Nabi, istrinya yang paling mendukung wafat, pamannya Abu Thalib ya, wafat ya. Nabi seolah-olah gak duwe kekuatan, tapi karena ada Allah gitu. Selemah apapun ketika sudah datang, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika sudah datang nasrullah, pertolongan Allah, semua ada waktunya. Kapan Allah mendatangkan wonten waktu ini? Coba Nabi dakwah di Mekah itu apa? 13 tahun. Soros sekarang golek wong gelem mlebu Islam siji angel. Tapi ketika sudah datang Nabi hijrah ke Madinah, berapa tahun kemudian, loh, kak katik dipaksa kan? Orang Islam tuh, orang Mekah masuk Islam berbondong-bondong, tak katik diperangi kan? Itu namanya apa? Nasrullah, ya, wal fatah, kemenangan merebut kembali, seolah-olah tidak masuk akal, ya. Jadi Mekah dikuasai orang kafir, Nabi nggak boleh masuk Mekah, seolah-olah begitu. Tapi ketika sudah datang waktu yang dinyatakan akan ditolong, loh, wong kafir iso tunduk merebut Islam. Ya, seperti itu masuk Islam sampai sekarang Mekah dijadikan untuk pusat negeri Islam. Itu ya semua pelajaran ya bahwa ya selama itu kebenaran pasti dibantu oleh Allah ya, dan tapi ada waktunya. Mesti kudu soro isi Nabi Rasul kudu soro isi. Lah menungso ngoten mboten moro-moro enak, mesti kudu soro ngoten. Ben hatta ya wa'dullah lagi, sehingga datang janji Allah memberikan kemenangan orang mukmin baru ya. Tapi selama belum ada waktu yang kan ya pasti harus berjuang ya, harus soros. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Allah tidak pernah mengingkari janji. Artinya
Allah itu pasti menolong, ya, orang-orang mukmin pasti dimuliakan. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Orang mukmin pasti apa? Dimuliakan oleh Allah, pasti. Itu janji Allah. Ya. Apa? Orang yang sabar pasti ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Itu janji Allah, tidak mungkin. Mau sabar terus tak ditolong, tidak mungkin. Ya. Termasuk orang hidup mesti dicukupi rezekinya Allah. Itu tidak mungkin, tidak mungkin ada orang hidup terus gak oleh jatah rezeki, tidak mungkin. Ya. Semua, apalagi orang mukmin, ya, itu dijamin jaminan umum, yaitu manusia semua dijamin rezekinya. Terus dia mukmin takut kepada Allah, ada jaminan khusus. Orang yang ngaji ini seneng ngaji, ada jaminan lagi double. Itu janji Allah, janji Rasul, ya. Kalau orang itu takwa mesti, ya, dimudahkan rezekinya. Kalau orang itu senang ngaji, ditambah, dikasih jaminan tambahan oleh Allah. Dan tidak mungkin Allah itu mengingkari janji, termasuk apa, memasukkan surga pada orang yang mukmin, ya, dan mengadab orang kafir. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Ayat ini juga diturunkan dalam rangka menghibur hati Nabi, ya, ketika mengalami kesulitan, kesusahan dalam dakwah itu, ya. Tapi selalu dihibur oleh Allah dengan turunnya ini. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika. Dan sungguh telah diperolok-olok, diejek para rasul sebelum engkau Muhammad. Jadi ketika Nabi dakwah diejek, dicaci maki, dimusuhi, Allah nurunkan ayat. Nabi Muhammad duduk awak udon. Seluruh Nabi Rasul diejek oleh umatnya, diolok-olok oleh umatnya, ya. Oleh ngono duduk aku tok, ya, kan begitu apa? Ya, ini selalu dihibur dengan apa? Ya, turunnya ayat ini, ya. Begitu maka kita, ya, kalau mendapatkan kesulitan cobaan itu apa? Harus dihibur sendiri dengan mengingat akan kisah Nabi Rasul. Nabi Rasul itu kekasih Allah, orang yang paling, tapi cobaannya paling berat. Cobaannya paling berat. Di antara semua Nabi Rasul, yang paling berat cuma Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita umatnya ini seberat apapun cobaan, problem tetap kamu apa-apa nih. Ya, kalau kita ingat cobaan Nabi Musa, kamu apa-apa nih. Begitu balik jangan. Ya, awawan kaspiro dan delok apa ujian Nabi Rasul, ujian Nabi Yusuf, Nabi Musa oleh bayi, itu apa? Semua diuji, ya. Jadi semua orang yang akan derajat, yang akan mesti ujiannya tambah berat. Semakin berat ujian, semakin tinggi derajatnya. Sehingga kita ketika dapat cobaan apa, ingat ini, oh berarti apa? Insya Allah derajatnya, ya. Dan nah, masih kecil, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan cobaan para ulama, ya, dan para nabi lebih-lebih, ya. Ini makna kenapa Nabi dituruni ayat ini, karena Nabi bebannya berat dan sehingga terus dituruni ayat. Oh, kalau begitu semua Nabi Rasul diejek, ya, bukan saya sendiri, ya, ya, seperti itu. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa amlaytu lil ladzina kafaru, maka aku beri tangguh pada orang-orang kafir. Artinya walaupun orang kafir mokong musuh Nabi, tetap dibiarkan oleh Allah. Kadang-kadang kan ada orang itu, waduh, ya Israel kok ngono kejam, sadis, kok jarno, kok dijarno, ya, kadang-kadang gitu. Sengaja Allah biarkan. Terus sih, belum datang waktunya, gitu. Kalau sudah datang, ya hancur, ya. Begitu seperti Amerika, mungkin apa? Sombong, koyok gak iso. Ono sing mani, tapi Allah ngirim apa? Ya, bencana, pesawat ada yang nyasar itu hancur berantakan. Itu apa? Allah itu hakikatnya apa? Ya, sing membinasakan. Terus katanya, "Tsumma akhadtum", ini ancaman Allah. Walaupun ditangguhkan, koyok menang, koyok apa? Sombong, kalau sing mani, tapi tetap kata Allah, kemudian pasti akan aku binasakan mereka. Wa kaifa kana iqab, lantas bagaimana hebatnya hukumanku nanti, dahsyatnya, ya. Kalau sudah datang ancaman Allah itu apa? Benar-benar dahsyat siksaan Allah itu, ya. Itu di dunia ditambah, apalagi besok di akhirat.
Itulah diantara ayat yang kita baca, mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan kita, ya, dapat menyempurnakan takwa kita kepada Allah SWT, sehingga semakin bertambah usia kita, semakin istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah, semakin meningkat sabar kita, semakin meningkat ya, istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita dijadikan orang yang sempurna iman Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب زدنا علما نافعا اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الحمد لله امين الفاتحه.